Terima kasih, Dok. Kita lanjutkan ke materi berikutnya dari Dr. Freddy Wilmana MFPM SPFK. Beliau adalah spesialis farmakologi klinik dan merupakan Chairman of Drugs and Therapeutic Committee of Pondok Indah Hospitals Group dari 2009 hingga sekarang. Dr. Freddy ini akan membawakan materi astaxanthin and vitamin C lipid metabolite to enhance holistic immunity. Kepada Dr. Freddy kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara saya masih serak. Baiklah, saya gembira sekali bahwa sampai sore ini peserta masih banyak dan mudah-mudahan tidak mengantuk dan sebagainya, masih ada kopi kalau tidak salah. Baiklah, untuk tidak membuang waktu, saya mulai, yaitu dengan suatu kombinasi produk yang menarik sekali sebetulnya, sudah dikenal dua-duanya, astaxanthin dengan vitamin C tapi dalam bentuk yang baru. Baiklah, ya. Jadi apa yang saya bicarakan ini yaitu tentang astaxanthin. Sebentar, ini kok nggak jalan jadi saya. Sebentar. Jadi nggak jalan, kenapa? Saya di share screen. Oke. Seperti biasa saya akan memasukkan slide disclaimer saya, ya. Seperti biasa ini karena tentu ada hal-hal yang mungkin masih off label dan sebagainya yang belum ada di dalam Badan POM dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa vitamin C itu menarik, ya. Vitamin C sudah dikenal sejak Columbus ingin menemukan Amerika, menderita scurvy. Tapi yang kita tahu adalah bahwa ternyata dari beberapa vitamin itu ada dua bentuk, yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Masalahnya adalah kita juga tahu bahwa yang larut dalam air itu sulit ternyata masuk ke dalam melalui membran sel, ya, untuk masuk ke dalam sel. Kenapa? Karena dia itu membran sel adalah istilahnya lipofilik, jadi senang dengan lemak. Apa artinya begitu? Bahwa kalau kita perhatikan, ya, di sini yang di kanan, kalau dia lipofilik dan maka dua-duanya membran sel ini, ya, itu akan berbenturan, ya. Dan ini tentu akan ditolak masuk. Sebentar, saya buka ininya pakai pointer supaya mudah. Ya. Nah, jadi kebanyakan sampai saat ini kalau kita perhatikan semua preparat vitamin C sudah jarang, yang biasa itu hanya mungkin untuk karena daya serapnya sedikit, semuanya dalam bentuk dengan teknologi yang baru, baik dari nanoteknologi sampai bentuk liposom. Dan kita tahu apalagi dalam obat-obat atau produk kosmetik, maka di sini kita lihat bahwa liposom ini adalah bentuknya begini. Jadi vitamin C ini ada di dalam bentuk di mana dilindungi, ya, oleh sesuatu liposom yang bersifat senang lemak, ya, jadi lipofilik. Dan dengan demikian dia akan mudah masuk ini, mudah menyatu dengan membran sel. Tidak, kalau kita perhatikan di kanan, kalau dia bukan berupa lipofilik, dia akan berbenturan balik, ya, namanya voltasenya atau negatif dengan negatif, dia akan ditendang keluar. Nah, sebaliknya dia akan bisa cepat masuk. Nah, kemudian lebih terakhir lagi,
bentuk dari lipofilik itu kita sebutkan yang disebut vitamin C lipid metabolites. Jadi vitamin C-nya walaupun sudah tadi di istilahnya memakai liposom ini di dalam ini yang melingkar-lingkar, sekarang ditutupi lagi outer ring road, ya kayak outer ring road ini dengan bioflavonoids. Ya, ini fungsinya juga menambah kekuatannya sebagai antioksidan. Dan ini sudah dipatenkan di luar negeri ya dengan nama Pure Whey C. Dan kalau kita perhatikan, maka bentuk terbaru ini dari Pure Whey C ini itu akan jauh lebih baik dari beberapa produk lain ya. Ini bentuk-bentuk lain, apalagi kalau bentuk biasa. Ini yang tadi sebetulnya sama, di sini sebetulnya yang aslinya kalau kita temukan dalam paper ini ya, sebetulnya ini bahkan yang dianggap saat ini mungkin ester C yang cukup baik itu kalah dengan Pure Whey C ini. Nah, ini ada di preparat artikel yang paling baru dan dipakai oleh beberapa perusahaan dengan membeli patennya. Jadi beda sekali dengan bentuk yang disebut calcium ester yang merah itu, atau dengan asam ascorbic acid yang biasa yang biru. Nah, kalau kita perhatikan khususnya di sini karena banyak dari kalangan estetik, maka vitamin C sudah banyak dipakai dalam produk-produk untuk kecantikan. Ya, ini karena dia memperbaiki fibroblast dan sebagainya. Dengan demikian itu menjadi kulitnya lebih baik. Tetapi secara molekuler, maka sebetulnya diteliti lebih lanjut ada dua mekanisme yang penting, yaitu mekanisme dengan sodium dependent. Jadi dia tergantung, kalau lihat di kanal-kanal ini keluar masuknya, yaitu dengan sodium ya, dengan natrium atau sodium V itu vitamin C transporter. Dan ada dua, yang satu ini lebih banyak berfungsi untuk membantu. Jadi di sini juga tergantung keadaan natrium atau sodiumnya. Nah, sekarang kita bicara temannya atau yang dikombi dengan astaxanthin. Siapa sih yang tidak tahu astaxanthin, apalagi ke dokter-dokter di anti-aging dan juga di estetik. Astaxanthin terkenal sebagai the most powerful antioksidan dan sebagainya. Ya, tetapi kita harus perhatikan ada beberapa sumber. Ya, jadi awalnya dulu mungkin minyak ikan, krill oil dan sebagainya. Memang mereka mengandung astaxanthin, tetapi ikan salma dan sebagainya, krill itu, kenapa ada astaxanthin? Ya karena mereka memakan. Jadi hewan-hewan mamalia memakan itu ada, tapi kalah jauh ya. Jadi bahkan moluska dan sebagainya ada. Tapi asal usulnya adalah ini dari alge ganggang dan yeast dan lain-lain. Nanti kita lihatnya mana yang paling baik. Jadi dari beberapa penelitian itu yang paling baru itu red pigment yang merah itu dikatakan paling baik adalah dari microalgae dan yeast. Dan yang dari algae yang paling baik adalah Haematococcus pluvialis. Dan dari Haematococcus ini pluvialis itu konsentrasi dari red pigment atau merah itu paling jauh ya, dibandingkan dengan yang ada di salmon, ikan salmon dan krill itu bisa kira-kira 4.000 kali atau 40 ya. Dan kemudian kita perhatikan astaxanthin itu kenapa saya katakan holistik. Ternyata itu sudah banyak paper dia ya itu bekerja atau bermain di semua lapangan organ kita, terutama awalnya di mata ya, kemudian di kulit sudah banyak tentu, kemudian jantung juga dan lain-lain, dan dipakai oleh banyak atlet. Tapi semua dasarnya kalau kita perhatikan tentu di immune system ini
Ya, kita tahu juga semua kesehatan itu seperti di performance dan sebagainya, semua berkaitan dengan artinya dengan immune system. Nah, kita lihat, jadi apalagi kita di anti-aging, untuk anti-aging dan cellular health itu sudah banyak uji klinisnya. Untuk skin health, ya, kesehatan kulit, jadi beauty from within, ya. Kalau mungkin ini kebanyakan dikerjakan adalah beauty from outside, jadi from inside and outside, ini tentu gabungan yang baik, ya. Dari mata dan juga brain health sudah banyak data-datanya, ya. Kemudian kita lihat immune system modulation, dia memperbaiki, memperkuat immune system ini, ya. Ini tadi beauty from within. Jadi kita minum, ya, apa produk ini astaxanthin, apa ya, artinya apa? Kita mengurangi tadi, ya, fine lines-nya, wrinkles-nya, ya, memperbaiki elasticity-nya, dan kemudian juga prevents photo aging. Dan ini semua selama ini kita kenal mungkin secara garis besar, ya, itu sinar matahari. Maka apa yang dikatakan, yaitu bahwa dia menghambat MMPs, metallomotor proteinase, kemudian ROS, ya, sabutnya, ya, astaxanthin, vitamin C itu antioksidan, ya, ini, ya, dan kemudian juga mencegah photo aging. Tapi apakah kita tahu? Kita ingin lebih tahu lanjut sebetulnya yang kerjanya persisnya apa, ya. Ini ada yang cukup baru, ya, di tahun 2021, maka kita lihat kalau kulit yang expose kena matahari terus-terus itu akan terjadi kerusakan, ya, dari kolagen dan sebagainya, dan cross-link reaction itu. Apa yang dilakukan oleh astaxanthin, maka dia akan mengurangi kekeringan, skin dryness, ya, kemudian spots juga, eritema dan micropresence dan sebagainya, sedangkan memperbaiki elastisitasnya, ya, lipid droplet size-nya, skin moisture dia akan menambahkan teksturnya. Ini sudah ada penelitian-penelitiannya. Jadi secara general kita mengatakan, ya, kita utamakan bahwa astaxanthin akan mensupport, memperbaiki, menunjang sistem imun. Karena apa? Ya, astaxanthin sudah dibuktikan bisa mengaktifasi sel-sel yang baik, yaitu T cells dan juga NK cells, ya, natural killer cells itu. Dan ini penting karena di banyak penyakit, ya, kita tahu bahwa kita memerlukan NK cells itu baik supaya penyembuhan bisa menjadi lebih cepat, gitu. Nah, ini adalah yang paling baru dari, ya, mungkin baru sebulan lebih ini, ya, ini data paling baru. Dikatakan kemungkinan yang terbaru adalah banyak sekali potensinya dari astaxanthin dengan bentuk natural. Oh ya, astaxanthin juga ada bentuk sintetis, tapi sudah saya nggak bawakan di sini. Itu kapasitasnya rendah sekali. Jadi saya bicarakan natural bioactive, ya. Nah, kenapa kita perlu mengcombine astaxanthin dengan vitamin C? Kalau kita hanya pakai vitamin C, dia itu istilahnya dia bekerja from the outside membrane, ya. Jadi di luar membrane. Membran sel itu adalah kira-kira begini, ada dua sisi, di atasnya juga hidrofilik, ya, hidrofilik. Jadi berarti kalau yang senang lemak atau yang lipofilik sukar masuk. Nah, ini ditunjang dengan adanya astaxanthin. Astaxanthin ini lihat di sini berupa semacam stagger, penguat, ya. Jadi penguat, dia menunjang juga deretan dari bagian atas sel membrane dengan yang bawah ini, ya. Dan disinilah terjadi bisa
dihalau semua rosnya itu dan sebagainya di sini. Kalau beta karotin cuma hanya di tengah, ya itu. Nah, yang paling baru mungkin yang menarik bagi saya dan juga banyak ilmuwan adalah cara kerja yang diharapkan dan bisa menerangkan banyak produk astaxanthin dan mungkin bisa dipakai, yaitu NRF2, ya. Dan ini adalah target yang paling baru dari astaxanthin. Apa sih itu NRF2? Ya. NRF2 itu adalah sesuatu transcription di dalam messenger di sini. Nah ini, jadi dia ada di dalam secara natural di ekstraseluler, dan kemudian ada juga masuk ke dalam intraseluler, tapi dia tidak begitu saja masuk ke dalam nukleus. Ini nukleus ya, yang kuning ini. Ya. Nah, begitu ada sesuatu gangguan atau apa, maka ini NF2 ini ya nuklir akan dilepas di sini. Sorry, yang kanan ini ya, dari ikatannya kiap. Dan NRF2 ini akan dengan antioksidan genes ini atau anti response elemen, respon cepat tanggap, akan memerintahkan messenger RNA ini untuk membuat transcription dari yaitu untuk membuat macam-macam ya di sini. Jadi contohnya dia akan membuat glutathione peroxidase, SOD dan sebagainya. Jadi di sini kalau ada NRF2RA dia digabung, maka pembuatan dari ini inflammatory genes akan dihambat dan juga akan dibantu, yaitu di sini glutathione peroksidase, katalase, SOD ya dan sebagainya. Jadi dari ini diperintahkan ya untuk dibuat sel enzim-enzim itu. Nah, jadi mungkin kita perlu tahu sih berapa dosisnya astaxanthin. Pada uji klinis itu kebanyakan sudah dikatakan dosisnya 4 sampai 18 mg dan sudah banyak itu diberikannya bisa sampai 12 minggu. Tapi tentu lebih dari itu bisa saja ya itu, tapi tentu dengan indikasi ya. Jadi kemudian ada beberapa data baru juga yang menarik ya, ini dari New York University, bahwa dia juga bisa membantu hair growth, pertumbuhan rambut. Karena apa? Tapi kebotakan itu atau apa yang disebabkan autoinflamasi atau autoimmune ya. Ini masih baru ya, ini dari November tahun lalu. Nah, kita perhatikan begitu banyaknya review astaxanthin, maka ada yang pada manusia clinical studies itu ada lebih dari 53 ya, tapi sekarang saya tahu lebih itu. Dan kita perhatikan ini yang di PubMed aja ya, di penelitian itu baik astaxanthin pada human maupun in vitro human cells itu sudah ratusan ya. Dan kemudian astaxanthin kebanyakan saat ini hanya diberikan secara single ya. Tetapi kalau kita perhatikan astaxanthin yang dikombinasi belum banyak ya, memerlukan suatu teknologi juga. Jadi tidak bisa dicampur, diracik begitu atau apa, tidak mungkin ya. Dan dari produk-produk astaxanthin harus diperhatikan kebanyakan adalah yang dipakai yaitu dari Pluvialis ini ya. Sedangkan kalau kita perhatikan, maka yang disebutkan dari krill itu cuma hanya dikit ya, itu salmon sekian persen, tidak banyak ya. Jadi mereka dipakai lebih banyak untuk omeganya dan sebagainya. Nah, kemudian tentu saya selalu mengatakan kita juga harus hati-hati
apakah ada efek samping dan sebagainya, ya. Apalagi pada saat ini kita harus memikirkan seperti standar akreditasi rumah sakit dan sebagainya. Patient safety itu adalah keamanan pasien harus nomor satu. Nah, di dalam hal ini astaxanthin itu termasuk antioksidan yang aman, ya. Karena apa? Dia juga ada di dalam tubuh kita. Walaupun begitu, tentu ada beberapa laporan, yaitu sama karena dia karotenoid. Bisa kalau banyak seperti makan pepaya, kulit menjadi kuning atau kemerahan, dan ya buang air besarnya menjadi warna merah gitu. Jadi dianjurkan sih sama saat ini oleh banyak paper astaxanthin per hari itu adalah 4 sampai 8 miligram, dan banyak dipakai juga oleh atlet untuk memperbaiki energinya dan staminanya. Ini ada beberapa saya nggak bicarakan yang seperti di studi-studi, ya, menghambat LDL, kemudian juga memperbaiki sperma dan sebagainya. Tapi banyak sekali yang dipakai adalah untuk mata. Baik, ini yang mungkin terakhir, yaitu bukan terakhir, bagaimana gabungan itu antara vitamin C dengan astaxanthin bisa bagus tadi, ya. Dan ini kita lihat di sini, ini paper yang tadi itu, kenapa gabungan dengan astaxanthin dengan vitamin C-nya khusus itu, dia akan memperbaiki cell viability dengan cukup baik, dan ROS-nya itu akan turun lebih rendah, ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan beberapa sebelum saya tutup, yaitu take home messages, bahwa apalagi pada keadaan sekarang di mana ekologi atau environment kita tidak menunjang, makanya kita harus memperbaiki imunitas dari tubuh kita, ya. Kemudian kita ketahui bahwa dengan jalannya waktu kita bisa memperbaiki absorpsi vitamin C dengan bentuk C lipid metabolit yang dikapsul di dalam citrus bioflavonoids, ya. Dan kemudian astaxanthin sudah tahu dipakai banyak sekali dalam kaitannya dengan goals dari anti-aging medicine, dan tadi sudah ada paper-paper dari gabungan ini, dan kita tahu cara kerjanya. Yang paling baru adalah dia bisa target pada NRF2, melepaskan NRF2 dari ikatan kiapnya itu, dan NRF2 sekarang itu adalah master, disebutkan master of cytoprotection, kita melindungi sel, ya. Saya rasa itu yang disampaikan, dan ini salah satu sponsor ini